Pemirsa, kita langsung saja menyimak informasi yang pertama terkait aksi penipuan dan penculikan anak. Nah, ini berdari lupa membawa uang, seorang pria meninggalkan bocah berusia 7 tahun sebagai jaminan usai ia membeli 2 buah tabung gas 3 kg. Belakangan diketahui anak tersebut ternyata diculik oleh pelaku dan digunakan untuk melancarkan aksi penipuan. Wanita warga Jalan Macini Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini mendatangi Polsek Makassar guna melaporkan peristiwa penculikan yang sempat dialami oleh anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Pasalnya korban diculik oleh seorang pria, lalu ditinggalkan di sebuah toko kelontong di Jalan Pongtiku. Anak tersebut dipulangkan oleh pemilik toko yang mengaku bahwa korban telah dijadikan jaminan oleh pelaku yang membeli 2 tabung gas 3 kg dan berdalih lupa membawa uang. Terungkap pula cara pelaku membujuk korban agar mau ikut dengannya adalah dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp10.000. Dan dibimbing uang Rp10.000 untuk ditunjukkan untuk membeli gorengan. Setelah anak tersebut naik di atas motor si pelaku, anak tersebut dibawa berkeliling dan disimpan di penjual tabung gas untuk dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan tabung gas tersebut 2 buah, si pelaku tersebut pulang, pergi meninggalkan anak tersebut. Sebuah rekaman CCTV milik warga sekitar dijadikan barang bukti untuk mengungkap identitas pelaku penculikan saat ia melintas di Jalan Macini Raya Jumat malam. Kini aparat kepolisian tengah mendalami barang bukti CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penculikan anak itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, ada-ada saja modus orang untuk melakukan sebuah aksi kejahatan. Nah, Ustaz, kemudian kalau kita melihat seperti apa ya kira-kira yang perlu dilakukan oleh orang tua agar mencegah anak-anak kita ini menjadi korban penculikan dan untuk mencegah orang-orang yang ingin berniat jahat kepada anak-anak kita agar terhindar. Ya, pertama kita prihatin ya melihat kejahatan yang semacam itu ya, dan kejahatannya itu berlapis-lapis ya. Ada penipuan, ada penculikan yang pasti banyak membuat orang susah itu ya. Orang tua anak tersebut, bahkan anak itu sendiri juga pasti merasa susah ya. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita bisa melindungi anak-anak kita dari berbagai macam kejahatan itu ya. Jadi memang tugas orang tua itu adalah memberikan perlindungan. Ini bagian dari cara dari kita mendidik anak kita itu adalah melindunginya dari berbagai macam bahaya ya, baik perlindungan dari bahaya yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Yang bersifat ukhrawi itu maksud saya adalah kita perlu membekali dengan pendidikan akidah, akhlak dan seterusnya ya, supaya dia nanti tidak tersesat jalannya lalu menjadi penghuni neraka gitu ya. Nah, bahaya yang bersifat duniawi adalah yaitu tadi anak itu harus kita kasih pengertian ya agar tidak mudah percaya kepada orang ya, asing, terutama orang asing walaupun ya. diiming-imingi Walaupun diiming-imingi. Kemudian juga bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka supaya tidak waspadalah terhadap orang asing, sebab modusnya kan macam-macam ya. Kalau tadi dengan diiming-iming uang, ada juga yang diberi misalnya mohon maaf ya sabu-sabu, permen, lalu di bawah tidak sadar lalu kemudian dibawa dan seterusnya ya. Saya kira di era semacam ini ya, sekarang ini kita sebagai orang tua perlu lebih waspada lagi ya. Dan kejahatan itu mengintai di mana-mana, bukan hanya secara langsung, tapi juga yang tidak kalah bahayanya adalah di dunia maya. Sering sekali anak itu kemudian karena ya di internet, media sosial, lalu kemudian dengan sendirinya dia kemudian terpedaya oleh siapapun yang mempengaruhinya. Ya. Jadi sangat penting tentu saja pengawasan dari orang tua ya Ustadz ya. Baik, kalau begitu